Halo semuanya, selamat datang di The Monster ID. Hari ini kita akan nge-recap sebuah film yang berjudul 65, menceritakan tentang seorang pilot yang tiba-tiba mendarat di planet misterius, yang mana planet tersebut rupanya adalah bumi yang masih berada di zaman periode kapur, dan tentunya dipenuhi dengan hewan-hewan purba. So, kalau gitu nggak usah lama-lama, inilah dia alur cerita film 65. Dahulu kala, sebelum sejarah umat manusia lahir, ada sebuah planet yang bernama Somaris, yang memiliki peradaban yang dikenal sangat maju. Di planet tersebut, ada seorang pilot yang bernama Mills, bersama dengan istri dan anak perempuannya yang bernama Nevin, yang lagi menikmati hari-hari mereka. Dalam obrolannya, Mills mencoba meyakinkan istrinya perihal pekerjaannya, di mana beberapa hari lagi dia harus melakukan ekspedisi luar angkasa selama 2 tahun demi mendapatkan uang, yang sebenarnya sangat mereka butuhkan untuk mengobati penyakit putri mereka, yaitu Nevin. Mills sangat menyayangi Nevin. Dia akan melakukan apa aja asal anaknya ini sembuh dari penyakitnya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu, di mana Mills kini sedang dalam perjalanan kembali ke Somaris, bersama dengan para penumpangnya yang ada di ruang cryo. Namun, suatu ketika, keadaan tiba-tiba berubah pada saat pesawat ruang angkasa mereka dihantam oleh sekumpulan asteroid, dan akibatnya, Mills dengan terpaksa harus mendarat darurat di sebuah planet yang belum diketahui. Untungnya, dalam insiden itu, Mills masih bisa selamat dan menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Dari sana, Mills lalu mencoba memeriksa keadaan, dan betapa terkejutnya dia ketika mengetahui kalau kapalnya udah terbelah 2, di mana hal itu pastinya telah membunuh semua penumpang yang berada di ruang cryo. Di momen ini, Mills sempat berpikir untuk bunuh diri setelah berbagai cara udah dia lakukan, seperti meminta bantuan lewat alat komunikasi. Namun pada akhirnya Mills nggak jadi melakukannya setelah dia terus kepikiran tentang putrinya. Nah, nggak berapa lama berselang, Mills menemukan kalau ada orang lain yang ternyata masih selamat. Yang begitu diperiksa, rupanya itu adalah seorang gadis muda yang bernama Koa. Dari sana, Mills kemudian membawa Koa menuju ke reruntuhan pesawat. Namun di tengah jalan, Mills sempat melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu sebuah jejak kaki raksasa yang bisa dipastikan kalau dia nggak sendirian di planet ini. Nah, sejak saat itu, Mills memutuskan untuk merawat Koa. Namun di sisi lain, mereka berdua tampaknya kesulitan jika harus berkomunikasi. Hal itu dikarenakan perbedaan bahasa dan alat penerjemah mereka juga rusak. Next, pada suatu hari, ketika Mills sedang memeriksa keadaan di sekitar, dia kemudian menemukan bagian pesawat lainnya yang berada di seberang gunung. Nah, bagian tersebut rupanya berisi pesawat kecil yang masih berfungsi dan kemungkinan bisa membawa mereka keluar dari planet ini. Dari sana, Mills lalu berniat untuk kembali. Namun gak berapa lama berselang, tiba-tiba untungnya, Mills berhasil membunuh makhluk kecil itu yang rupanya dia nggak pernah lihat sama sekali. Dan itu membuat Mills semakin gak nyaman dengan keadaannya sekarang. Next, setelah berhasil kembali, Mills lalu memberitahu Koa kalau sekarang mereka harus pergi ke gunung, tempat di mana pesawat yang dia temukan tadi. Meskipun Mills ini dengan terpaksa harus berbohong dengan mengatakan kalau kedua orang tuanya Koa masih hidup dan berada di puncak gunung. Yang padahal kedua orang tuanya adalah bagian dari penumpang pesawat yang udah mati dalam kecelakaan sebelumnya. Singkat cerita, setelah mempersiapkan semuanya, mereka berdua kini akan memulai perjalanan. Ini adalah kali pertama Mills melangkahkan kaki sejauh ini, dan bisa dibilang ini merupakan perjalanan yang sangat berbahaya. Mills tahu betul kalau ada jenis makhluk-makhluk berbahaya yang hidup di planet ini. Nah, jarak yang akan mereka tempuh sekitar 15 km untuk bisa sampai ke lokasi. Namun seiring perjalanan, mereka berdua malah semakin akrab. Bahkan si Koa nggak segan-segan untuk menertawai Mills ketika
ketika dia melakukan tindakan-tindakan konyol, atau pada saat mereka secara bersama-sama menolong seekor dinosaurus kecil yang terjebak di dalam lumpur. Tapi meskipun begitu, di sini Koa baru sadar kalau apa yang ada di planet ini benar-benar mengerikan, di mana dinosaurus yang baru aja mereka tolong tiba-tiba dimangsa oleh dinosaurus yang lainnya. Mills kemudian mengingatkan Koa kalau dia harus berhati-hati karena mereka nggak akan pernah tahu bahaya apa yang akan datang nantinya. Next kemudian perjalanan kembali dilanjutkan. Gak lama setelah itu, Mills berniat naik ke atas sebuah pohon untuk mencari sinyal. Di sana secara nggak sengaja dia terjatuh dari atas pohon yang mengakibatkan lengan bagian kanannya menjadi terkilir. Nah, rupanya apa yang dialami oleh Mills malah memancing sekelompok makhluk yang terlihat mendekati mereka. Untungnya, Koa paham nih dengan apa yang diperintahkan oleh Mills, di mana dia mengambil senjata dan kemudian menginjakan kakinya tepat di bagian lengan yang terkilir. Mills berhasil mengusir makhluk-makhluk itu menggunakan beberapa bom kecil. Tapi sialnya, Koa yang berniat menyelamatkan diri malah berlari terlalu jauh dan terjebak di antara makhluk-makhluk itu. Namun, ketika sedikit lagi Koa bakal digerus, tiba-tiba Mills muncul dan menyelamatkannya. Malam harinya, mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat di dekat sebuah goa. Ketika Koa akan tidur, dia sempat melihat Mills menonton beberapa pesan video yang dikirimkan oleh Nevin putrinya. Di sini akhirnya terungkap bahwa ternyata Nevin putrinya udah meninggal akibat efek dari penyakit yang terus memperparah kondisi tubuhnya. Singkat cerita, setelah mereka berdua tertidur, Mills terbangun ketika mengetahui alarm yang dia pasang tiba-tiba berbunyi, yang mana itu menandakan kalau ada bahaya yang mendekati mereka. Pada saat Mills akan membangunkan Koa, dia menemukan Koa sedang dalam kondisi pingsan akibat tersengat seekor serangga yang masuk ke dalam mulutnya. Dengan cepat, Mills berhasil mengeluarkan serangga itu dan kemudian menyadarkan Koa. Nah, sekarang masalahnya nih, mereka harus memprediksi dari mana bahaya yang akan muncul berikutnya, dari dalam goa atau dari luar goa. Mereka berdua berhasil menyelamatkan diri dengan masuk dan bersembunyi di dalam goa. Tapi sayangnya di dalam goa juga bersemayam makhluk-makhluk lain. Hal itu diketahui setelah mereka berhasil menghancurkan batu yang menghalangi jalan. Di sana, Mills dan Koa terpisah akibat gempa yang akhirnya menutup kembali jalan tersebut. Setelah berpisah, Mills kemudian diserang oleh dinosaurus yang tinggal di dalam goa. Sedangkan Koa diserang oleh makhluk yang mirip raptor pada saat dia sudah berhasil keluar dari goa. Mills berhasil membunuh makhluk penghuni goa itu, sementara Koa juga berhasil menghancurkan makhluk kecil yang menyerangnya dengan cara menjebaknya dan kemudian meledakkannya menggunakan bom yang sebelumnya diberikan oleh Mills. Di sisi lain, Mills yang juga udah keluar dari goa sempat mendengar teriakan Koa. Akibatnya pun dia dengan cepat berlari menuju ke arah Koa. Tapi sialnya pada saat melewati hutan, Mills malah terjatuh di pasir hidup. Mills nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berteriak, memanggil nama Koa. Untungnya, Koa tiba tepat pada waktunya, di mana dia kemudian menggunakan batang pohon yang bisa digunakan Mills supaya bisa keluar dari lumpur hidup. Next, setelah mengucapkan terima kasih, Mills kemudian mencoba memberitahu Koa kalau planet ini sedang dalam bahaya besar. Dalam perjalanan mencari Koa sebelumnya, Mills menemukan kalau ada sebuah asteroid besar yang akan menabrak bumi dalam waktu kurang dari 12 jam, di mana itu akan memicu sebuah peristiwa kepunahan di planet ini. Dari sana, mereka lalu bergerak cepat demi bisa sampai di lokasi tujuan. Singkat cerita, ketemu deh tuh pesawat yang dimaksud. Dari sana, Mills kemudian berhasil mengaktifkan kembali pesawat, sekaligus mengetahui kalau tim penyelamat dari planet Somaris sedang dalam perjalanan ke planet ini. Nah, di sini rupanya Koa menyadari kalau Mills udah berbohong perihal kedua orang tuanya. Akibatnya, Koa menjadi kecewa dan marah terhadap Mills. Family! Family!
Mills tahu betul bagaimana rasanya kehilangan orang yang dia sayangi. Demi mendapatkan uang, Mills sampai rela meninggalkan putrinya yang sedang sakit parah. Andai aja dia gak mengambil pekerjaan ini, mungkin putrinya bakalan lebih tenang karena bisa meninggal di samping ayahnya. Nah, karena gak mau melakukan kesalahan yang sama, Mills selalu berjanji untuk melindungi Koa, sekaligus akan membawanya pulang dengan selamat. Next, dari sana, mereka berdua kemudian mulai mengaktifkan pesawat dan bersiap melarikan diri. Tapi sialnya, nggak berapa lama berselang, puing-puing asteroid yang mulai memasuki planet ini tiba-tiba mengenai pesawat, di mana akibatnya pesawat tersebut terjatuh dari gunung. Belum selesai penderitaan mereka, ada seekor T-Rex yang tiba-tiba muncul dan mulai mencabik-cabik ruang kendali. Mills yang gak mau menjadi korban keganasan makhluk itu, kemudian keluar dan mengambil senjata miliknya yang terjatuh. Namun ketika dia mau menembakkannya, ternyata senjata itu mengalami gangguan. Dan bukan cuma itu aja, ada satu ekor T-Rex lain yang juga ikutan datang. Di mana kini ada 2 ekor makhluk raksasa yang akan memangsa Mills. Nah, di sisi lain, Koa yang melihat Mills dalam bahaya, kemudian memutuskan untuk keluar dan membantunya. Koa mencoba mengalihkan perhatian kedua makhluk itu, di mana akibatnya salah satunya kini mulai memburu Koa. Sementara satu lagi ditembak jatuh oleh Mills setelah dia berhasil memperbaiki senjata miliknya. Dari sana, Mills dengan cepat menolong Koa yang berada dalam bahaya. Dia menembakkan senjatanya berkali-kali sampai makhluk itu terjatuh dan akhirnya mati. Namun, pada saat mereka merasa udah bisa mengalahkan makhluk-makhluk itu, tiba-tiba makhluk berkaki 4 yang pernah memburu mereka juga ikutan muncul. Mengetahui hal tersebut, Mills kemudian memerintahkan Koa supaya menjalankan pesawat. Sementara dia akan membawa makhluk itu menjauh dari pesawat. Nah, di tengah pelariannya, Mills mempunyai sebuah rencana untuk menjatuhkan makhluk itu. Dari sana, Mills terus berlari sampai kemudian dia tiba di area tempat di mana sumber mata air panas berada. Dari sana, mereka berdua lalu kembali ke pesawat dan memulai proses peluncuran bertepatan dengan asteroid besar yang sedikit lagi hampir tiba. Singkat cerita, keduanya berhasil melakukannya. Sementara asteroid yang udah tiba langsung menabrak planet yang menyebabkan sebuah ledakan besar. Di mana itu merupakan peristiwa yang kemudian memusnahkan 70% kehidupan yang ada di planet ini. Nah, sekarang Mills dan Koa sedang dalam perjalanan pulang ke planet Somaris. Perasaan sedih kemudian sempat terlintas di pikirannya Mills ketika dia sadar kalau dirinya akan kembali pada kenyataan akibat kehilangan putrinya. Koa yang kebetulan melihatnya langsung menggenggam erat tangannya Mills, yang mana itu bisa membuat Mills lebih tenang, sekaligus memberikannya sebuah harapan yang baru. Nah, di bagian akhir film, pasca bencana yang terjadi setelah jatuhnya asteroid, rupanya planet tersebut udah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Mulai dari daratan yang kembali hijau, sampai munculnya berbagai peradaban yang kemudian dimulainya sebuah era yang baru di planet yang akan dinamai sebagai Bumi. Buat yang belum nonton filmnya, gua saranin kalian tonton aja dulu filmnya, karena ada berbagai hal menarik yang gak gue tunjukkan di alur cerita ini. Nah, dari sana kalian baru bisa menyimpulkan apakah film ini bagus atau enggak. Kalau gue pribadi sih, oke banget lah. Dah gitu aja ya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.